Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Juraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat semua. Gila, udah lama banget gak bikin video ya. Kira-kira 5 bulanan. Kira-kira 4-5 bulanan. Ya, sekitaran segitulah. Wah, gila. Phillip Island, balapan yang waduh gila. Gak gue kira sih, balapan yang menurut gue sangat seru banget buat tonton di musim ini. Rekomen lah balapan musim ini gitu. Wah, gak pecah lah balapannya dan gak disangka-sangka gitu loh pemenangnya. Dan dramanya banyak banget dan tuan rumah crash. Aduh, kesian banget dah tuan rumah crash. Oke, langsung aja gue pengen ngangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Yang pertama, langsung aja Fabio yang gunda-gulana. Waduh, kenapa nih Fabio? Aduh, lagi-lagi crash. Bisa gue bilang ya balapannya sebenarnya wah, awal balapan udah oke lah Fabio gitu loh. Bahkan sempat nyalip Pecco waktu udah lepas start, tapi ya ujung-ujungnya tau lah gitu loh. Fabio dalam tekanan dan tiba-tiba begitu mau berusaha nyalip Alex, tapi ternyata dia ngelebar dan ujung-ujungnya merosot di belakang Franco Morbidelli dan sempat naik di zona poin dan ujung-ujungnya di pertengahan balap crash. Wah, disaster, what a nightmare from the champion ya. Ibaratnya wah gila nih, makin berat, jujur makin berat peluang dari Fabio buat jadi juara dunia di musim ini, karena tekanannya gede. Dari selisih 2 poin sekarang ketinggalan 14 poin. Bayangin, itu udah berat banget buat gua prediksi kalau Fabio tuh bisa pertahanin gua, karena udah poinnya udah kesalip, terus ada gitu ya, tekanannya makin banyak gitu loh. Memang di paruh musim kedua ini Fabio menurun banget gitu loh. Dan ya gue berharapnya di balapan selanjutnya di Sepang minggu depan ya, Sepang Malaysia, ada gebrakan dari Fabio buat bisa bangkit dan bisa fight buat pertahanin gelarnya di musim ini. Ya itu aja sih, kesian banget Fabio buat musim ini gitu loh. Di musim keduanya di paruh musim kedua udah kayak wah kalang kabut lah pokoknya. Next, selanjutnya itu ada podium ke-100-nya Marc Marquez. Waduh, ternyata emang nih semenjak baliknya Marc Marquez menurut gue udah kayak wah udah mulai sangar nih romanya nih gitu loh. Di Aragon udah mulai tuh banyak yang bikin dia banyak masalah begitu dia ini. Ada yang ke bawah crash, mulai dari Fabio, Nakagami ke bawah crash gitu loh. Dan performanya juga nggak lepas dari 5 besar selama dia finish. Dan ternyata begitu di seri Phillip Island, kompon bannya loh yang menantang lagi pula, hard soft atau soft hard. Itu udah kayak wah anjing, dia udah ngambil resiko buat pertanggung jawabin itu. Dan ternyata strateginya berhasil fight luar biasa sama Alex Rins sama Pecco, berebutan datu posisi 5 besar tuh udah kayak apa tahu. 5 besar, apalagi yang Pecco sama Alex Rins udah kayak orang gila. Fightnya benar-benar luar biasa buat posisi keduanya, dan luar biasa banget Marc Marquez hari ini. Udah kayak emang udah alien ini orang, gila. Gapnya juga rapi, apalagi di sektor 1 itu kuat banget lah si Marc Marquez ini. Gua ngeliatnya udah kayak wah, responsnya udah cepet banget itu loh. Memang Marquez sudah nggak bisa diganggu gugat lah. Udah kayak wah, harus emang Honda yang bisa ngendalin cuman Marc Marquez, udah itu aja sih. Dan buat posisi 2-nya Marc Marquez selamat, dan luar biasa Marc Marquez. Next itu ada Pecco yang berhasil mengambil alih puncak klasemen. Pecco ya seperti biasa nyari aman walaupun nyari aman, tapi ternyata pesaingnya membuat masalah. Ya,
membuat problem sendiri dia. Pesaingnya membuat masalah dan ujung-ujungnya Peko berhasil finish posisi ketiga setelah bertarung dalam mati-matian, yang menurut gue juga jadi fight yang luar biasa di musim ini. Dan jadi pemimpin klasemen ya, luar biasa bagus. Dan sisa 2 balapan lagi, Sepang sama Valencia. Dan ya gue berharapnya di Valencia lah ya buat penonton gelarnya. Tapi kalau misalkan di Sepang nggak apa-apa gitu loh buat Peko nanti. Tapi ya ini momentum yang bagus buat Peko karena, dan keuntungan yang bagus juga buat Ducati karena ini udah nyaris berapa tahun nih? 2007 sampai 2022. Ya 15 tahun lah. Ini 15 tahun untuk puasa gelar dan mereka harus tunjukin lagi, mereka harus buktiin, dan ini waktunya gitu loh. Karena Yamaha udah struggling parah di musim ini. Di paruh musim kedua apalagi udah kayak wah, empot-empotan nih. Dan hasilnya luar biasa selama paruh musim kedua, mulai dari Asen sampai sekarang itu udah kayak udah konsisten gitu loh si Ducati, dan hasilnya mereka bisa puncakin klasemen dan luar biasa. Dan Peko penampilannya juga udah konsisten dan udah jarang crash, kecuali kemarin terakhir di Jepang ya, karena pressure dari ini ya ternyata. Dan tapi buat posisi tiganya buat Peko benar-benar luar biasa, fightnya juga nggak ada habisnya gitu loh ternyata dari dua pembalap ini, 3 lah, sama Marc Marquez sama Alex Rins. Best fight ever pokoknya buat Peko. Dan buat posisi 3-nya Peko, good job and do your best for the next race in Malaysia ya. Yang kedua itu apa ya? Oh ya, Suzuki akhirnya menang. Wah, tim Suzuki menurut gua di musim ini struggling, banyak masalah, ridernya cedera, banyaknya cedera gitu loh. Mulai dari Joan Mir, terus habis itu Alex Rins cedera. Udah kayak pantau lah Suzuki di musim ini. Buset, kayak kapal pecah. Tapi begitu di seri Phillip Island, gila, gue ngeliatnya kayak kesetanan. Terus tiba-tiba si Alex Rins sudah ada di posisi 4 itu, gila. Waduh, Suzuki nih posisi 4 nih, apa nih? Kok ngeri nih? Terus tiba-tiba naik 3, naik 2, dan fight luar biasa dari awal sampai akhir lap itu udah kayak gila. Dari pertengahan balap udah mulai kayak udah mulai posisi 3 besar nih, sudah ngeri gitu loh. Dan di lap terakhir tikungan pertama mau masuk tikungan kedua, dan akhirnya disalip itu si Peko Bagnaia, disalip sama Alex Rins, dan Alex Rins berhasil menang di balapan Phillip Island. Luar biasa ya, hasil ini ibaratnya podium tertingginya Suzuki semenjak ya Alex Rins sendiri gitu. Alex Rins atau Joan Mir sendiri, kayaknya Alex Rins ya. Alex Rins sendiri yang menang terakhir di 2020 waktu zaman pandemi di Valencia, dan musim itu kalau nggak salah Joan Mir juara ya. Juara dunia tapi posisi ke-7. Tapi ya oke lah, ini pelepas dahaga gitu loh. Ibaratnya tahun ini mereka cabut, dan tahun ini mereka akhirnya bisa naik ke podium tertinggi untuk ya seenggaknya di musim ini bisa naik dulu lah di podium tertinggi, dan pecah habis, dan momen haru lah pokoknya buat Suzuki di balapan hari ini, karena ini kesempatan terakhir mereka biar bisa duduk di tangga tertinggi kemenangan gitu. Pokoknya buat Alex Rins di balapan hari ini benar-benar fantastic job, dari belakang bisa langsung depan kayak pantau. Fantastic, luar biasa, dan absolutely incredible race. 2022 Phillip Island 10 dari 10. Dah, itu aja. Oke, yang terakhir itu 3 kontender masih bisa buat jadi juara dunia. Siapa yang bakal jadi juara dunia? Ya, untuk saat ini gue jujur, karena Fabio crash, jujur gue ngandelin Peko buat musim ini, karena nggak diduga-duga. Dan Peko tuh sebenarnya bagus kalau di pertengahan musim, dan bener kejadian di pertengahan musim itu udah kayak kesetanan Peko itu. Dari gapnya 90 bisa jadi sekarang plus 14 poin sama Fabio Quartararo. Itu udah gua nggak bisa berkata apa-apa lagi kalau si Peko yang udah jadi leader sekarang.
di musim ini. Dan buat Fabio ini kalau emang mau jadi juara dan mau pertahanin gelar, mereka harus mati-matian. Karena jujur, Yamaha ini bagus karena Fabio. Yamaha nggak ada Fabio, Yamaha ampas. Serius, gue nggak bohong. Yamaha ampas seampas-ampasnya. Karena apa? Yang bisa ngedongkrak cuman Fabio doang. Mau ngandelin siapa? Frankie, Crutchlow lagi, aduh, udah replacement rider. Terus udah gitu Darren Binder, aduh udah. Terus RNF juga udah mau pindah. Tahun besok mau gimana? Sisa lu cuman ngandelin dua ini doang. RNF pindah, wah pecah. Pusing ini Yamaha ini di musim depan mungkin. Tapi kalau emang mau buktiin bisa, itu udah. Kalau Yamaha jadi juara dunia itu karena Fabio, udah nggak ada yang lain. Karena emang Fabio ini pembalap yang luar biasa gitu. Ya gue berharapnya di balapan berikutnya masih bisa ada perlawanan, berharap gitu loh. Karena emang sirkuitnya juga nggak mendukung. Sirkuitnya di Sepang sih ya. Karakter Honda sama Ducati ini sih yang bakal bisa jadi juara nih di sini. Cuman ya kita nggak tahu lah kayak gimana nanti di minggu depan balapannya. Buat Bapak RT Andorra, jujur ya, buat Bapak RT Andorra ini gue berkali-kali bilang dari awal, ini hokinya banyak. Hokinya banyak loh, sumpah. Kebanyakan Strange Podium 3 itu bagus dan nggak salah juga gitu. Karena kan Peko juga banyak ngelawaknya gitu loh di awal-awal musim. Tapi begitu di pertengahan musim, paruh musim kedua udah kayak gila, udah kayak setengah mampus itu kekuatan Peko tuh. Dan Pak RT Andorra sendiri ngeliatnya ya oke-oke aja gitu. Karena juga di paruh musim kedua Fabio lebih parah lagi. Fabio malah lebih parah ngelawaknya. Lebih kayak MU zaman 2022 kemarin lah. Udah kayak pantauan 2021 2022. Dan waduh, udah kayak tapi di musim ini selisihnya juga cuma 26, masih 27, masih bisa ngejar lah, masih bisa kayak wah ini harus bisa lah Aprilia. Dan ya ada satu kemenangan lah, tapi menurut gue di sini persentasenya ya 30% dari 100. Kalau Fabio gue rasa 40. Peko kalau karena udah mimpin nih, ayolah jangan kecewain gue lah. Ini lu kalau sampai keras keterlaluan sih. 70 nih. Gue taruhin 70% lah. 70% jadi juara dunia karena emang secara performa lu oke di paruh musim kedua dan lu bagus lah di paruh musim kedua gitu. Ya, dari 3 ini gue pokoknya unggulin Peko buat sisa 2 balapan ini. Buat jadi juara dunia lo ya di 2 balapan terakhir. Seenggaknya lu bisa raih poin maksimal yang bisa lu dapet asalkan nggak jauh-jauh dari Fabio Quartararo sama si Bapak RT Andorra, Alex Espargaro. Ya, mungkin itu aja video yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.